Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya tentunya saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di bangsa-bangsa. Kita percaya ya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Karena itu mari kita terus memuji menyembah Tuhan dalam segala perkara. Kita percaya saudara bahwa tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk boleh sungguh-sungguh datang membawa pujian penyembahan kami. Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu turun mengalir atas setiap kami yang membuka hati. Terima kasih Bapa, kami percaya mungkin di depan kami ada banyak pintu-pintu yang tertutup, ada banyak jalan-jalan yang tertutup, tapi kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, ketika Tuhan yang membuka jalan, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya, tidak ada yang dapat menghalangi jalan Tuhan terjadi. Bagian kami hanyalah percaya dan terus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Bila Engkau membukakan pintu bagi kami, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi katakan bila Kau Tuhan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman percaya saudara bahwa bila Tuhan yang membuka pintu, katakan dengan iman, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Tuhan membuka pintu, tak ada seorang pun dapat menutupnya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang sanggup membuka pintu yang tertutup berabad-abad. Tuhan sanggup membukanya saat kami berseru kepada Tuhan, saat kami berserah kepada Tuhan.
Bahkan jalan-jalan yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Kami percaya bila Kau yang membuka pintu. Katakan saudara, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman katakan, bila Engkau Tuhan telah membuka, amin, yes Lord, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi dengan iman saudara, berkatakan dengan iman, percaya pada firman Tuhan yang berkata, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sebab hati kami percaya. Kami percaya penuh Tuhan. Kasih setiamu, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup, yes Lord, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya. Senang hati kami nyatakan Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat.
menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi saudara, amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, percaya. Angkat hatimu, percaya. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu mengubah beban menjadi berkat, mengubah kutuk jadi berkat. Kami percaya, kami percaya, takkan kami ragukan. Kami percaya, sekali lagi katakan, Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi ku siang. yakin Ku Tuhan, yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami percaya, Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup Amin, amin. mengubah beban menjadi berkat. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Kami percaya, bahkan di saat keadaan kelihatannya semakin tidak menentu, kami menaruh iman, harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Kami mau berkata kepadamu Tuhan malam hari ini, kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Menjadikan kami, yes, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu kepada Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya, kami percaya Engkau tidak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Kau jadikan kami pemenang. Tuhan
saat hati kami percaya. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala persoalan hidup kami. Waktu kami percaya, kami tahu kami akan melihat jalan-jalan Tuhan bukakan bagi setiap kami. Saat kami percaya, kami tahu mujizat Tuhan terjadi. Saat kami percaya, kami tahu Tuhan ambil alih. Karena itu ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami percaya. Kami mau percaya pada janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Lebih lagi katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan ku percaya. Ku percaya. Yes, angkat imanmu malam ini, katakan kami tahu rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati semua janji-Mu Tuhan. Amin. Janji-Mu. Segala janji Tuhan ialah ya dan amin. Segala janji Tuhan itu murni, seperti emas murni yang dimurnikan dalam peleburan dapur api. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Kami percaya, kami telah melihat Engkau dahsyat dalam segala perbuatan tangan-Mu. Kami melihat betapa luar biasa Engkau Tuhan. Biar semua janji-janji-Mu tergenapi di hidup kami. Layakkan kami Tuhan, untuk melihat semua itu digenapi dalam hidup kami. Kalau malam ini kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Urapi setiap kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya mau berterima kasih buat khotbah-khotbah Ibu yang sungguh mengubahkan pribadi saya. Rohani saya sangat dibangun dari setiap khotbah-khotbah Ibu dan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saya mau bersaksi Ibu, semalam saya mendengar khotbah Ibu tentang jangan menggerutu. Dan saya imani untuk tidak menggerutu apapun keadaan saya. Kemudian tadi pagi saya juga mendengar khotbah Ibu tentang mengendalikan pikiran. Bahwa yang bisa mengendalikan pikiran kita hanyalah kita sendiri. Dan saya aminkan itu Ibu. Setelah itu saya berkemas-kemas, saya mau melayani posyandu di pedalaman. Karena saya ini seorang bidan di desa saya ya. Dan karena tadi malam hujan deras sekali, otomatis jalanannya pasti jelek dan sangat licin. Dari rumah saya sudah bertekad untuk menggenapi firman yang saya dengar, yang Ibu sampaikan, untuk tidak menggerutu dan bersungut-sungut. Dan saya mau mengendalikan pikiran saya untuk tetap berpikiran positif. Amin. Sepanjang perjalanan saya melewati jalan yang benar-benar licin dan jelek sekali. Dan sepanjang jalan saya terus memikirkan khotbah Ibu agar hati saya tetap mengucap syukur.
Saya melihat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib di jalan yang jelek itu. Saya bisa melewati tanpa terjatuh sama sekali. Dan di saat saya tidak bisa melewati jalanan yang sangat licin dan berlubang, Tuhan kirim bantuan melalui seorang anak yang kebetulan lewat dan dia akhirnya menolong saya. Tuhan baik, teramat baik. Dan ini saya kirim beberapa foto saya, Bu. Ya, Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan juga keluarga. Sekian kesaksian saya, amin. Saudara, ini seorang bidan yang bertugas di pedalaman dan memang foto yang dikirimkan ini jalannya luar biasa rusak ya. Di desa jadi becek sekali dan ya kalau dilihat dengan mata sih kayaknya sulit ya untuk dijalani, tapi ya itulah Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, terutama ya Ibu sudah berketetapan hati untuk tidak bersungut-sungut tetapi mengucap syukur. Dan puji Tuhan Ibu bisa lewat di jalan itu tanpa terpeleset ya, biasanya kalau naik motor tuh susah. Bahkan ketika ya tidak bisa lewat ada seorang anak yang dikirim Tuhan untuk menolong. Ya kalau kita lihat ini luar biasa saudara ya. Tapi Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Iya, terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Tuhan memberkati ketika kita mau berkomitmen untuk melakukan firman, tidak bersungut-sungut, tetapi kita belajar percaya dan kita belajar untuk setia, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Ya, teruslah belajar untuk melakukan firman, menjadi pelaku firman, maka mujizat Tuhan pasti terjadi di hidup kita. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat yang selalu menyertai kita anak-anaknya. Dan kemarin kita sudah membaca saudara di Hakim-Hakim pasal yang pertama bagaimana bangsa itu akhirnya ya terus ya bergerak untuk mengambil dan menduduki semua daerah-daerah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan ya. Dan kita lihat di sana kemarin ya kita sudah membaca bagaimana ya Tuhan itu menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, tetapi ya mereka taat atau tidak yaitu akan menentukan bahwa mereka akan digenapi atau tidak janji-janji Tuhan itu saudara ya. Sekarang kita lanjutkan masih di Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat 21 kemarin. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang ya. Dan kita melihat di sana ya kenapa saudara ya Tuhan itu tidak menggenapi janjinya kepada mereka karena bangsa Israel itu juga tidak taat kepada janji Tuhan. Suku demi suku gagal untuk menghalau orang-orang Kanaan yang jahat keluar dari negeri mereka. Ya, padahal Tuhan sudah menyuruh untuk ditumpas habis semua orang-orang di sana yang tidak takut akan Tuhan dan tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu bahwa pada akhirnya nanti bangsa Israel juga akan terpengaruh dengan kehidupan penyembahan berhala. Dan kita lihat di sana ayat 21, tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Ya, Kanaan yang jahat itu keluar dari negeri mereka. Mengapa mereka tidak melanjutkan dan sepenuhnya mentaati perintah Allah? Mereka sudah lama berperang dan lelah, walaupun tujuannya tampak jelas, mereka kurang disiplin dan tenaga untuk mencapai tujuan itu. Ya mungkin karena memang mereka sudah lama terus berperang, memasuki negeri demi negeri dengan perjalanan yang panjang 40 tahun di padang gurun. Ya dan akhirnya mereka terus memasuki negeri dengan perang dan perang, jadi ya mereka akhirnya jenuh dan lelah dengan peperangan itu saudara. Ya padahal tujuan di depan mereka, janji Tuhan itu sudah sangat jelas ya. Tapi ya itulah saudara, dan akhirnya mereka berkompromi ya. Mereka takut kalau musuh itu terlalu kuat, mungkin itu juga adalah alasan. Ya
dan mereka berpikir bahwa kereta-kereta perang besi yang kelihatan seperti tidak terkalahkan. Ya, tadi kita sudah baca bahwa kota itu memiliki kereta-kereta besi yang terlihat kuat dan tidak terkalahkan, sehingga mereka takut, saudara. Bahkan setelah kematian Yosua, kekuasaan dan otoritas diserahkan kepada pemimpin-pemimpin suku. Dan suku-suku itu tidak lagi memiliki tujuan yang pasti, yaitu satu tujuan, karena sudah banyak pemimpin. Kalau dulu hanya Musa atau Yosua, tapi sekarang semua pemimpin-pemimpin suku itu menjadi pemimpin, jadi sudah mulai terpecah-pecah. Ya, jadi saudara, ya kemerosotan rohani akhirnya menjangkiti mereka dari dalam. Mereka berpikir mereka bisa mengatasi godaan yang akan menjadi lebih makmur dengan berbisnis dengan orang-orang Kanaan, sehingga mereka tidak mengusir atau memusnahkan semua orang Kanaan seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, seringkali kita juga di dalam hidup ini memilih untuk bertoleransi ya terhadap dosa atau juga berkompromi dengan dosa, sehingga kita tidak sungguh-sungguh mengusir dosa-dosa itu dari hidup kita. Karena kita berpikir ya mungkin ya cuma dosa seperti itu gampang ya, dan kita tidak membereskan. Akhirnya apa yang terjadi tanpa kita sadari, ya justru ya sesuatu yang dari dalam itu menggerogoti kita, sehingga akhirnya kita menjadi lelah, kita menjadi capek, dan kita tidak dapat mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel membiarkan ya suku-suku dari orang-orang Kanaan itu tetap ada di tengah-tengah mereka. Ayat 21 berkata, tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Sesuatu yang dianggap sebagai hal yang biasa akan menghancurkan. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, ya harusnya taat ya, dan ya melakukan seperti yang Tuhan suruh. Jadi kita melihat kehancuran bangsa Israel memang karena ketidakadanya pemimpin rohani. Ya, pemimpin rohani itu sangat penting, saudara. Tetapi jangan kita memberhalakan atau mendewakan pemimpin rohani. Ketika mereka sudah terpecah-pecah, pemimpin-pemimpin suku mengambil alih semua pimpinan masing-masing suku. Mereka tidak lagi bersatu untuk bertujuan menggenapi rencana Tuhan. Dan akhirnya mereka kompromi dan membiarkan orang Yebus tetap hidup dan tidak dihalau di Yerusalem. Ayat 22, keturunan Yusuf juga mau menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, tolonglah tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. Dan dikatakan di sana ayat 20 ya ayat 25, lalu ditunjukkannya lah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Ya, 27, Manasya tidak menghalau penduduk Betsean dan penduduk segala anak kotanya. Penduduk Taanak ya dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Magido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Ya, setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Ya, kita lihat di sini ya mereka tidak menghalau juga ya. Orang Kanaan ya, mereka hanya menjadikan mereka budak pekerja Rodi, tapi tidak dihalau, padahal Tuhan memerintahkan halau. Ya, karena kita tahu bersama akhirnya itulah yang menjadi kejatuhan dari bangsa Israel. Ayat yang ke-29, suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol
sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, ya, penduduk Sidon serta Ahlab, ya, Aksib, Helba, Efek dan Rehob. Sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan penduduk asli di negeri itu sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Semes dan penduduk Bet Anat sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu tetapi penduduk Bet Semes dan Bet Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. 34. Orang Amori mendesak Bani Dan sebelah pegunungan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap tinggal di Harheres, di Ayalon dan di Saalbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf sebab mereka menjadi orang Rodi, daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Saudara, kita melihat di sini ya awal dari kejatuhan bangsa Israel adalah ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Ya, ketika pada zaman Yosua itu menyuruh tumpas habis, binasakan semua. Ya, dan halau mereka dari negeri ini. Tetapi ketika Yosua mati, orang Israel mereka tetap berperang, tapi dengan kita melihat tadi di sini semua ya dikatakan mereka tidak menghalau, semua suku tidak menghalau penduduk aslinya di situ. Padahal itu yang sudah diperingatkan Tuhan berkali-kali. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa penduduk asli itulah yang akan membawa mereka dalam penyembahan berhala. Dan kita tahu bersama pada akhirnya memang mereka berkawin campur dengan perempuan-perempuan Kanaan. Dan itu adalah satu kejahatan di mata Tuhan sebab Tuhan melarang mereka melakukan percabulan dengan mereka menikahi orang-orang Kanaan yang tidak menyembah kepada Allah. Itulah awal kehancuran dari bangsa Israel. Saudara, seringkali kita berpikir kita melakukan hal-hal yang ini sepele, ini bukan dosa. Oh ini biasa aja, gak perlulah sampai rohani-rohani banget. Tapi kita tidak menyangka bahwa justru hal-hal yang dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele itulah yang kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang berubah menjadi raksasa dan akhirnya berbalik untuk menyerang kita. Mari hari ini kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kita juga mau taat kepada Tuhan. Ya, halau apa yang bisa kita halau. Kenapa setiap malam saya berdoa untuk kita ini bisa ya terlepas dari ikatan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, persinahan, percabulan, pornografi. Ya, selalu saya berdoa seperti itu karena ini adalah suku-suku, diibaratkan suku-suku Kanaan yang ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak menghalau itu semua, maka mereka akan tumbuh dalam hidup kita. Ya, roh-roh itu akan terus bekerja untuk mengalahkan kita sehingga kedagingan kita itu muncul dan pada akhirnya kita jatuh ke dalam dosa yang lebih menyesatkan dan kita bisa akhirnya meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara, apa yang sudah Tuhan suruh itu harus dilakukan supaya ya kita juga melihat bahwa ya janji-janji Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita. Ya, jadi bangsa Israel itu terbukti mereka tidak taat karena mereka anggap biasalah, biarin aja suku-suku itu hidup. Biarkan aja orang-orang ini hidup. Kita jadikan mereka budak, tapi mereka tidak menyadari ke depan ancaman besar ada di depan mata. Waktu mereka merasa sudah nyaman, akhirnya para laki-lakinya kawin campur dengan orang-orang Kanaan, dengan wanita-wanita Kanaan yang tidak takut akan Tuhan, yang menyembah berhala. Lalu terjadilah pernikahan campur dan apa yang terjadi saudara, ya kemerosotan bangsa itu. Kembali lagi ya penyembahan berhala dibawa oleh istri-istri mereka. Ya, dan akhirnya ya Tuhan ya murka dengan bangsa itu. Apa yang kita anggap sepele belum tentu itu di mata Tuhan sepele. Karena itu mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya kita boleh saudara melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa dan kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa berpegang kepada perintah Tuhan. Tidak ada yang kami boleh anggap sepele.
Ketika Tuhan suruh melakukan ini, kami harus melakukan ini. Kami belajar dari bangsa Israel yang menggampangkan dan tidak mentaati apa yang Tuhan suruh untuk menghalau seluruh penduduk negeri Kanaan itu. Ya, tetapi mereka merasa itu adalah hal yang biasa. Akhirnya itulah yang akan menghancurkan iman mereka. Kami berdoa Tuhan, hari ini apapun yang ada di hidup kami, Kanaan-kanaan apa yang sedang ada di hidup kami yang Tuhan tidak berkenan. Mungkin itu percabulan, kenajisan, perselingkuhan. Mungkin itu dosa rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang. Mungkin itu kepahitan, dendam, amarah. Atau apapun dosa yang sekecil apapun yang sering kali kami rasa ya tidak akan efek apapun. Tapi hari ini kami tahu kalau itu adalah kanaan-kanaan yang harus kami buang dari hidup kami. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan. Karena kami tidak pernah tahu satu saat dosa-dosa itu akan berkembang, menggerogoti iman kami dan menguasai tubuh kami. Sehingga kami akhirnya jauh dari Tuhan seperti bangsa Israel. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan, mencari perkenanan-Mu Bapa. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang hari ini sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan lawat di dalam nama Yesus. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya ada kesembuhan. Kami percaya ada kesembuhan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk setiap mereka yang sedang ada dalam persoalan hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ampuni dosa pelanggaran kami dan bawa kami untuk hidup ya apa adanya secukupnya di hadapan Tuhan dan mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini rindu punya keturunan, punya anak. Bukakan kandungan yang tertutup. Tuhan beri keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Supaya kami boleh melihat campur tangan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, keluarga, bahkan anak, apapun itu Tuhan turut bekerja memulihkan kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kami mengangkat tangan bagi Indonesia. Lawat bangsa ini, selamatkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan. Indonesia berbalik kepada Tuhan, menjadi bangsa yang dibenarkan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, kabinet, TNI, Polri Tuhan, bahkan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Tuhan sucikan dan bersihkan. Kami percaya Tuhan sedang membersihkan bangsa ini. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Agar bangsa ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa untuk ketentraman, keamanan di atas bangsa kami. Tuhanlah yang berjaga atas bangsa ini. Jauhkan dari segala bencana, mara bahaya, malapetaka, kematian massal. Kami berdoa mohon pengampunan Tuhan, biar terjadi pertobatan massal di bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan turut bekerja, hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik dan datang kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sebab itu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.